Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر الحاضرين, jemaah hadirin sekalian yang semoga kita semua selalu diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semua umat manusia di penjuru dunia mengagungkan asma Allah dengan mengucapkan takbir, dan ini adalah tuntunan syariat. Ketika kita telah menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkannya, untuk membesarkan asma-Nya. Di antaranya dengan jalan bertakbir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan yang telah kita jalani. Alhamdulillah, sempurna sebulan kita lewati. Setelah itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkan dirinya. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Maka besarkanlah Allah, agungkanlah Allah, di antaranya dengan untayan kalimat takbir yang selalu kita ucapkan, yang dimana sangat disyariatkan ketika kita menuju masjid ini untuk melaksanakan salat Idul Fitr. Kemudian di dalam masjid kita terus mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir, karena sesungguhnya ini adalah bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Hidayah yang terbesar adalah hidayah berupa iman dan Islam, yang dimana kita sangat berharap kepada Allah agar keislaman kita, keimanan kita tetap melekat sampai akhir kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di satu sisi kita berbahagia dengan datangnya hari raya Idul Fitr, karena ini adalah hari raya yang memang merupakan bagian dari syiar-syiar agama Allah. Dan ketika kita berbahagia, ini merupakan bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Namun di sisi lain, kebahagiaan kita juga bercampur dengan kesedihan. Kenapa kita bersedih? Karena Ramadan telah berlalu, satu musim ibadah yang menjadikan kita nikmat beribadah kepada Allah, yang dimulai dari pagi hari di waktu subuh sampai tenggelamnya matahari.
atau masuknya waktu maghrib, kita semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah yang sangat agung, yang nilai pahalanya Allah katakan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku, aku yang nanti akan memberikan ganjaran pahalanya. Para ulama katakan, jika Allah menyebutkan pemberian pahala dengan kalimat yang seperti ini, artinya bukan 10 sampai 700 kali lipat sebagaimana rata-rata ganjaran yang Allah akan berikan atas ibadah amal saleh kita kerjakan. Bukan juga 1 juta kali lipat atau bahkan lebih, tidak. Tapi tidak terbatas, bighairi hisab. Dan musim tersebut telah berlalu, jemaah. Satu musim yang dimana Allah kondisikan kita nikmat menjalankan ibadah. Di malam hari minimal 11 rakaat, begitu semangat. Kita hidupkan hari-hari Ramadan di malam harinya dengan beragam macam variasi ibadah, di antaranya dengan qiyamul lail, tarawih kita. Dan gak tanggung-tanggung kita kerjakan dengan cara berjamaah. Bahkan gak sedikit ada yang merasa kurang. Di malam hari dia bangun menjelang sahur, maka dia tambah lagi dengan tahajudnya. Boleh. Betapa semangatnya di momen tersebut. Itulah Ramadan yang sekarang telah meninggalkan kita. Momen Ramadan yang dimana betapa mudah kita membaca Al-Quran per harinya 1 juz. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala kondisikan kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Ditarbiyah kita di Ramadan. Ketika Allah kondisikan saat Ramadan tiba, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau datang bulan suci Ramadan, Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya Allah mudahkan kita menjalankan amal apapun yang akan mengantarkan kita ke surga. Baca Al-Quran 1 juz bahkan lebih pun enak. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Maksudnya Allah persempit jalan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah. Orang-orang yang biasa berkelimang dengan dosa, paling tidak karena dia menyadari ini momen Ramadan, dia akan merasa sungkan. Dan yang terakhir Nabi katakan, syaitan dibelenggu sehingga nggak mudah menggoda kita. Dan dalam riwayat lain Nabi katakan, maradatul jin, gembong-gembongnya syaitan di Ramadan dibelenggu, sehingga betapa nyamannya kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika Ramadan telah berlalu, maka syaitan kembali dilepaskan. Dia kembali bebas menggoda kita. Itulah yang sering menjadikan kita malas ibadah. Itulah yang sering menjadikan kita tuh berat untuk menjalankan ketaatan. Ketahuilah bahwa lepasnya Ramadan, berlalunya Ramadan, menjadikan semua fasilitas itu sudah tidak ada lagi pada diri kita. Oleh karenanya pantas kalau kemudian Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif belum mengungkapkan ungkapan hati rata-rata orang beriman ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Satu musim ibadah yang menjadikan kita luar biasa, berlomba-lomba mengerjakan segala bentuk aktivitas amal saleh, kebaikan dan ibadah kepada Allah. Orang berlomba-lomba menunjukkan sifat dermawannya, memberikan bantuan, membuka puasakan orang-orang yang sedang berpuasa, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Semua telah berlalu. Makanya Al-Imam Ibn Rajab mengungkapkan bahwasanya beliau menjelaskan ungkapan betapa sedihnya orang-orang beriman ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu' wa huwa la yadri hal baqiya lahu min umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin orang-orang yang beriman tidak bersedih hati, bahkan sampai bisa meneteskan air mata karena telah berpisah dengan bulan suci Ramadan. Yang para ulama katakan, jikalau para penghuni kubur diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup walau sesaat, di antara keinginan yang ingin mereka dapatkan adalah mereka diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sekarang telah berakhir. Makanya Imam Ibn Rajab katakan, bagaimana mungkin seorang beriman
dia tidak bersedih hati atau bahkan tidak meneteskan air mata karena telah berpisah dengan Ramadan. Kenapa demikian? Kenapa sampai bersedih hati orang-orang beriman ketika ditinggalkan oleh Ramadan? Karena dia tidak mengetahui apakah sisa umur yang Allah berikan untuk dirinya untuk hidup di alam dunia ini kembali bisa mempertemukan dirinya dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Di luar Ramadan saja kematian sangat dekat dengan kita. Kematian selalu mengintai kita. Terlebih Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita betapa jatah umur kita di alam dunia amat sangat singkat. Makanya ketika imam membaca surah Al-A'la, walal akhiratu khairu wa abqa, dan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Kehidupan kita amat singkat, terlebih di masa pandemi, angka kematian sangat tinggi. Oleh karenanya pantas kalau Imam Ibn Rajab mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang beriman dia tidak bersedih hati bahkan menangis karena telah berpisah dengan Ramadan, karena dia tidak mengetahui apakah sisa umur yang Allah berikan yang akan dia jalani bisa kembali Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tentu kita sangat berharap kepada Allah, semoga Allah masih terus memberikan kesempatan kepada kita semua, diberikan usia yang panjang, diberikan umur yang panjang, sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Namun demikian, ada hal yang juga tidak kalah pentingnya. Ketika di Ramadan tahun ini, alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan tahun ini lebih baik keadaannya dibandingkan tahun sebelumnya. Sekalipun masih dalam masa pandemi, tahun lalu tarawih kita di rumah, hatta salat Id pun kita di rumah. Namun pada tahun ini Allah berikan karunia yang sangat besar, kita bisa kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu adalah sesuatu hal yang sangat kita syukuri. Dan yang paling penting adalah kita sangat berharap kepada Allah agar semua amal ibadah kita yang kita kerjakan khususnya di Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala terima. Namun demikian, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada jaminan bagi kita hambanya bahwasanya ibadah kita itu pasti diterima. Kita cuma bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima di sisinya. Oleh karenanya, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, kami ingin menyampaikan satu tema khutbah Idul Fitr yang temanya adalah, ya Allah, semoga ibadah kita diterima di sisinya. Terimalah ibadah kami semua ya Allah, khususnya yang setelah kami menjalani di bulan suci Ramadan. Tarawih kami, puasa kami ya Allah, sedekah kami, bacaan Al-Quran kami, dan semua ibadah-ibadah lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Tidak ada jaminan jemaah, kita cuma bisa berharap, dan itu pun diiringi dengan kecemasan. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah seseorang, maka ada ciri-ciri yang bisa kita lihat paling tidak pada diri kita, bukan untuk lain, bukan untuk orang lain. Karena kadang-kala kalau kita mengarahkan kepada orang lain, kita sering lupa. Kita sering lupa untuk mengintrospeksi diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru tidak. Maka yang paling baik adalah agar kita menghisab, mengintrospeksi diri kita. Di antaranya paling tidak ada 2 barometer, ada 2 ukuran, ada 2 ciri sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Di antara ciri-ciri orang yang ibadahnya diterima, wabil khusus ibadah yang kita jalani di bulan suci Ramadan,
Yang pertama adalah ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus menjalankan ketaatan-ketaatan berikutnya. Wa min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara ciri orang yang ibadahnya diterima di sisi Allah adalah dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan ketaatan-ketaatan berikutnya. Jadi nggak berhenti sampai di musim Ramadan saja. Memang prestasi ibadah jikalau di Ramadan tahun ini kita bisa full melaksanakan tarawih berjamaah di masjid. Memang benar itu adalah satu prestasi ibadah jikalau di Ramadan tahun ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan tidak hanya sekali. Memang sebuah prestasi ibadah jikalau kita di Ramadan tahun ini donasi kita tidak pernah berhenti dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk membuka puasakan orang-orang yang sedang berpuasa. Serta ibadah-ibadah atau prestasi-prestasi ibadah lain yang sudah kita kerjakan. Iya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, jikalau kita ingin memahami apakah ibadah kita diterima, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah katakan, apakah ketaatan, ibadah-ibadah yang kita jalani, kesalehan diri kita yang kita tunjukkan kepada Allah di bulan suci Ramadan, terus kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita. Itulah ukurannya. Kenapa demikian? Karena kita bukan hamba Ramadan. Kita adalah hamba-hamba Allah yang sudah seharusnya beriman, bertakwa, taat menjalankan berbagai macam ibadah yang Allah perintahkan di sepanjang kehidupan kita. Makanya sampai-sampai para ulama menyampaikan satu nasihat, kun rabbaniyin wala takun ramadhiyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa terus bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama sebagaimana yang kita jalani di Ramadan. Sepanjang tahun, tidak hanya di Ramadan saja. Karena kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ramadan ini adalah, kalau para ulama katakan di antaranya dijelaskan seperti madrasah, seperti sekolah. Kita ditempa di Ramadan untuk menjadi hamba yang bertakwa, yang memang kategorinya ketika seseorang menjalani aktivitas menuntut ilmu di sekolah, selesai dari sekolahnya akan muncul alumni yang paling tidak ada dua kelompok, yaitu yang berhasil dan yang satunya lagi yang gagal. Yang berhasil adalah diantaranya itu orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana cirinya dia tidak berhenti sampai di musim Ramadan saja taatnya. Begitu akrab setiap hari hadir di masjid di Ramadan. Namun pembuktian diterima atau tidaknya amalnya yaitu apakah pasca Ramadan dia masih tetap mengikat dirinya dengan masjid untuk dia terus hadir beribadah kepada Allah di tempat yang suci ini. Apakah ketika di Ramadan saat kita begitu luar biasanya membaca Al-Quran per hari minimal 1 juz, ya itu prestasi ibadah. Namun jika merujuk kepada perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, diterima atau tidaknya ibadah bacaan Al-Quran kita, apakah pasca Ramadan kita masih tetap membaca Al-Quran walaupun memang frekuensinya atau jumlahnya, kuantitasnya nggak bisa sebanyak saat Ramadan. Kenapa begitu? Karena di Ramadan memang Allah kondisikan kita nikmat ibadah dan syaitan dibelenggu sehingga nyaman ibadah. Di Ramadan syaitan kembali dilepaskan, sehingga paling tidak kita tetap membaca Al-Quran secara istiqamah. Walaupun tidak 1 juz lagi, masih tetap orang ini dikatakan istiqamah. Artinya dia tetap menjalankan ibadah-ibadah yang selama ini telah dia lakukan di Ramadan. Jangan sampai Ramadan 3 kali khatam Al-Quran. Pasca Ramadan, jangankan membaca Al-Quran, di mana mushaf Al-Qurannya dia taruh nggak tahu lagi. Anak udah lupa Ustaz, kelamaan nggak baca. Jangan jemaah. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak istiqamah di dalam beribadah.
Khawatir dia termasuk kategori orang yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ibadahnya diterima, maka Allah akan mudahkan untuk terus menjalankan ketaatan-ketaatan berikutnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah katakan dalam surah Al-Lail, maka barang siapa seorang yang baru saja menjalani satu aktivitas ibadah berupa menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia benarkan janji-janji Allah tentang pelipat gandaan pahala atas ibadah yang dia kerjakan, janji-janji surga yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Nabi juga perkuat dalam hadisnya, kita imani, kita benarkan, maka apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan orang itu untuk terus menjalankan ketaatan-ketaatan berikutnya. Itulah ciri orang yang ibadahnya diterima. Oleh karenanya di antara tips yang disampaikan oleh para ulama agar kita tetap istiqamah menjaga ketaatan kita yang selama ini kita jalani di bulan suci Ramadan, perbanyak doa kepada Allah. Di antaranya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, kokohkan, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Tetap di dalam ketaatan kepadamu, tetap senantiasa mentauhidkan dirimu dengan menjalankan semua ragam variasi ibadah yang kau perintahkan ya Allah. Begitulah seharusnya kita jemaah. Ada juga doa yang lain yang bisa kita amalkan agar kita tetap bisa menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah, yang harapannya kita termasuk golongan orang-orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melepaskan ketaatan setelah aku sebelumnya telah mengikatnya ya Allah. Di Ramadan kita telah mengikat ketaatan itu. Berlomba-lomba kita untuk menunjukkan prestasi ibadah di Ramadan. Namun yang terpenting adalah jangan sampai ketaatan itu kita lepaskan. Sekalipun dari sisi durasi, dari sisi kuantitas kita nggak bisa lagi sebanyak selama kita jalani di Ramadan. Walaupun nanti setelah pasca Ramadan, sholat malam kita hanya sebatas 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat atau berapapun, yang standarnya di bawah 11 rakaat, itu menunjukkan keistiqomahan kita. Jangan sampai tidak sama sekali kita melewatkan malam-malam hari kita pasca Ramadan tanpa ibadah yang pernah kita jalani di Ramadan. Hatta puasa sekalipun jemaah, Allah sangat mensupport kita untuk tetap menjaga ketaatan. Bulan di mana Allah wajibkan kita berpuasa telah berlalu, akan tetapi Allah masih perintahkan kita di Syawal untuk tetap beribadah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shama ramadhana, barang siapa yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dia telah menyempurnakan ibadah puasanya di Ramadan. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia lanjutkan dengan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Faka'annana kasiyamid dahr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, maka sesungguhnya orang ini seperti dia telah mengerjakan puasa sepanjang tahun. Oleh karenanya di mimbar yang mulia ini kami mengingatkan kepada diri kami dan juga kepada antum semua para jamaah, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya jangan luput untuk kita mengerjakan puasa Syawal 6 hari. Tidak mesti urutan. Yang jelas selama masih di bulan Syawal kita kerjakan puasa 6 hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allah akan ganjar seperti kita melaksanakan ibadah puasa sepanjang tahun. Luar biasa. Allah benar-benar menunjukkan kepada kita semua hambanya tentang kasih sayangnya. Allah inginkan kita tetap merawat ketaatan yang sudah kita rintis di Ramadan. Karena itulah ciri pertama orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri kedua dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Al-Fawaid, ciri orang yang ibadahnya diterima adalah al-hudurul khasyah fi qalbihi, hadirnya rasa takut di dalam hatinya. Jikalau ibadah kita ini gak diterima, kadang-kala orang terlalu pede pasca Ramadan dengan prestasi ibadah yang sudah dia capai, dia merasa berpuas diri, dia merasa
seakan-akan surga ada di tangannya. Tidak, jemaah. Tidak ada yang bisa menjamin. Sahabat Ali ibn Abi Thalib ketika membaca surah Al-Maidah ayat 27, beliau menangis. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Artinya apa? Berarti ada orang yang ibadahnya tidak diterima. Oleh karenanya, hadirkan rasa takut itu. Karena rasa takut ketika kita baru saja menjalani musim ibadah, jikalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan ciri orang yang ibadah yang diterima. Terbukti habis salat fardu, setelah kita melaksanakan salat fardu, Nabi ajarkan kita untuk mengucapkan kalimat zikir istighfar, yaitu astagfirullah. Padahal kita nggak habis dosa, jemaah. Kita nggak baru saja kita baru ibadah. Bukan baru melakukan perbuatan dosa atau maksiat, baru ibadah, baru mengerjakan salat, ibadah yang sangat agung. Tapi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beristighfar. Yang maknanya boleh jadi salat kita ini banyak kekurangan. Salat yang kosong dari nilai di sisi Allah, makanya kita beristighfar. Sama, jemaah. Kita baru berprestasi di musim Ramadan dengan ragam macam variasi ibadah yang sudah kita kerjakan, tapi nggak ada jaminan. Oleh karenanya hadirkan rasa takut kepada Allah, agar bahwasanya belum tentu ibadah kita ini diterima di sisinya, sehingga itu akan menjadi energi terbesar agar kita bisa terus menjalankan ibadah-ibadah berikutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW masih merasa resah jikalau ibadahnya tidak diterima. Terbukti ketika beliau SAW berdoa kepada Allah, mengawali harinya di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, rizki yang baik, yang thayyib, dan yang terakhir amal yang engkau terima ya Allah. Rasul, manusia paling mulia, dijamin masuk surga, masih resah jikalau amalnya nggak diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, baru saja membangun Ka'bah, baru mendirikan Ka'bah bersama putranya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Jutaan manusia berkunjung untuk beribadah di tempat tersebut. Otomatis manusia yang paling banyak transferan pahalanya adalah dirinya. Apakah beliau cuma santai-santai saja karena merasa setiap hari ribuan bahkan jutaan manusia datang, maka kemudian otomatis dirinya akan mendapatkan banyak transferan pahala? Tidak. Beliau berdoa kepada Allah menunjukkan kerisauan, takutnya beliau jikalau ibadahnya tidak diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah semua amal saleh kami ya Allah. Begitu pula kita jemaah, hadirkan rasa takut. Kalau ibadah kita ini nggak diterima di sisi Allah, sekalipun prestasi ibadah kita di Ramadan itu cukup cemerlang, kita cuma bisa berharap yang diiringi kecemasan harapan tersebut, al-khauf war raja. Dan kita sangat berharap semoga Allah terima ibadah kita. Nasihat terakhir, mengikuti sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah lupa di saat menyampaikan khutbah Id untuk beliau berpesan kepada kaum wanita khususnya, dan bagi kaum ibu-ibu yang ada di bawah, fahamilah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sangat menyayangi kaum ibu. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi kaum wanita, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan kaum wanita itu sangat termarginalkan, terpinggirkan di dalam ajaran Islam. Wallahi, ini adalah kebatilan. Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat tidak berpihak kepada para wanita. Batil. Terbukti pesan-pesan secara khusus sering Nabi SAW sampaikan, khususnya di momen khutbah Id, apakah Idul Fitr ataupun Idul Adha, khusus kepada kaum wanita sebagai bentuk rasa sayangnya. Begitu pula kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat kaum wanita 3 kali lebih dibandingkan kita kaum laki-laki. Apa namanya kalau bukan menunjukkan syariat Islam sangat menjunjung tinggi kaum wanita, memuliakan mereka.
Apa yang Rasul sampaikan? Kerisauan beliau ketika beliau pernah diperlihatkan keadaan neraka, dan ternyata kebanyakan para penghuninya adalah an-nisa. Apa yang menjadikan mereka menjadi penghuni mayoritas di dalam nerakanya Allah? Sahabat bertanya, ayakfurna billah, ya Rasulullah, apakah kaum wanita, istri-istri kami, ibu kami, anak-anak perempuan kami, bibi kami, saudara-saudari, saudari-saudari perempuan kami, mereka kufur kepada Allah sehingga menjadi penghuni mayoritas di dalam neraka? Kata Rasulullah, tidak, bukan karena itu menjadi penyebabnya. Kebanyakan penyebabnya adalah yakfurnal ashir. Mereka mengkufuri apa-apa yang telah diberikan oleh sang suami. Mereka kurang bisa menunjukkan rasa terima kasih, rasa syukurnya kepada sang suami. Kadangkala satu kesalahan maka rusak kebaikan telah diberikan suami sepanjang hidupnya bersama istri. Inilah makna kufur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadis tersebut. Oleh karenanya, kepada kaum ummahat yang ada di bawah, agar pandai bersyukur. Karena sesungguhnya orang yang dikatakan pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada manusia. La yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak disebut orang itu pandai bersyukur kepada Allah jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Pandai-pandailah berterima kasih kepada suami, ibu. Terlebih di saat musim pandemi, boleh jadi sang suami diuji oleh Allah. Dia menjadi salah satu korban PHK, usahanya bangkrut, sehingga aktivitas mencari nafkahnya terganggu. Support terus suami. Allah nggak akan mungkin sengsarakan kita, bang. Yakini suami, terus perbaiki cara mencari nafkah. Maka itu merupakan bagian dari jihad. Sebagaimana perkataan dari sahabat Abdullah ibn Abbas, talabul halal jihad, mencari penghidupan yang halal dan terus memperbaikinya. Itu adalah jihad di jalan Allah. Jika ibu-ibu bisa menunjukkan hal seperti ini, mudah-mudahan ibu-ibu bukan termasuk golongan orang-orang yang diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada akhir khutbah, kami ingin menyampaikan sebagaimana kebiasaan para salaf ketika berhari raya. Nanti sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh panitia, kita terikat dengan adanya protokol kesehatan, dan ini tujuannya adalah baik untuk kebaikan kita semua. Sekalipun kita tidak saling bersalam-salaman, itu tidak akan mengurangi keutamaan hari raya yang sedang kita rayakan ini, hari yang sangat agung ini. Cukuplah kita menyampaikan doa, yang dimana doa ini juga disampaikan oleh golongan terbaik, itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Doa yang berbunyi taqabbalallahu minna wa minkum, atau boleh dengan lafaz yang lain, kullu amin wa antum bi khair, atau Idul Mubarak, atau kalimat yang sudah masyhur di negeri kita, minal aidina wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke jalan Allah dan diberikan kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan melalui kemuliaan mimbar khutbah Id pada pagi hari ini dan kemuliaan hari raya yang sedang kita bersukacita di dalamnya, kita juga nggak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Kita sekarang nikmat. Boleh jadi sebelum berangkat tidak hanya kurma yang kita nikmati, sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau berangkat salat Id maka makan terlebih dahulu. Bukan hanya kurma boleh jadi, karena suasana yang begitu aman. Bahkan ketupat berikut sajian lauk pauknya sudah kita nikmati tadi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Mereka dalam situasi kondisi dizalimi oleh orang-orang Zionis. Tidak ada bantuan yang terbaik untuk kondisi kita seperti sekarang kecuali untayan doa yang kita sampaikan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka semua. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi ayyi makan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada para pejuang yang sedang berusaha mempertahankan rumah Allah yang suci, yaitu Masjidil Aqsa, tanah Baitul Maqdis, dari cengkeraman Zionis. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang lemah yang ada di negeri tersebut. Mudah-mudahan khutbah pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kami dan juga kepada antum semua pada umumnya. Pada akhir khutbah kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.